Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah mendapatkan kisah dari pemburu iblis terhebat yakni Yorichi. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter 188 kali ini berjudul Cinta yang Menyedihkan. Pada cover chapter tergambarkan seorang anak laki-laki yang tidak terlihat wajahnya berbaju putih sedang berada di balik jeruji. Pada awal chapter memperlihatkan serangan Muzan yang semakin brutal, dan hal itu menyulitkan para pilar. Himejima bahkan merasa kecepatan serangan Muzan terus semakin meningkat, dan Himejima tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Bahkan ia juga tidak bisa membacanya. Di sisi Iguro, ia merasa tidak bisa lagi melindungi Himejima, dan merasa tubuhnya sebentar lagi tidak akan bisa bergerak. Di sisi Kanroji, ia merasa tidak bisa melihat serangan Muzan. Ia hanya mengandalkan intuisi dan keberuntungan untuk menghindarinya. Ia menyayangkan karena kemungkinan ia akan tumbang terlebih dahulu, padahal ia tidak membantu sama sekali. Di saat Kanroji berpikir sebaiknya dengan cara apa ia menyerang, tiba-tiba Kanroji merasa ada yang menahan kakinya, dan seles. Serangan Muzan memotong lengan dan bagian pipi Kanroji sampai telinganya hilang. Higuro, ia menyadarinya, langsung menghampiri Kanroji. Di sisi Himejima, ia bertanya-tanya apa yang terjadi barusan, karena Himejima pikir Kanroji bisa menghindari serangan itu. Lalu serangan gabungan dari Himejima, Sanemi, dan Gyu pun dilancarkan. Terlihat di sana yang bisa menghancurkan lengan Muzan hanyalah batu milik Himejima. Untuk sementara terlihat Muzan dan ketiga pilar itu masih saling melancarkan serangan. Di sisi lain, Kanroji telah dibawa ke tempat aman oleh Iguro. Higuro meminta kepada salah satu anggota pemburu iblis untuk mencari Yushiro untuk mengobatinya. Di sisi lain, Kanroji yang merasa masih belum banyak membantu masih berkeinginan untuk melanjutkan pertarungannya. Namun Iguro berkata, "Tidak apa-apa, sudah cukup." Lalu Iguro bergegas pergi kembali ke tempat pertempuran. Melihat hal itu, Kanroji berteriak, "Tunggu, aku ingin ikut denganmu, Iguro-san. Jangan sampai mati, aku tidak ingin ada yang mati lagi." Lalu Kanroji berpikir bahwa telah banyak nyawa yang hilang karena keberadaan iblis di dunia ini, dan ia berharap bahwa Iguro dan dirinya bisa bertemu dengan keadaan yang normal. Namun di sisi Iguro, ia berkata dalam hatinya, "Tidak, itu mustahil untukku. Aku tidak bisa bersamamu, kecuali aku mati dan mendapatkan tubuh baru yang bebas dari darah kotor ini." Pada saat ini terlihat wajah asli Iguro, di mana ia memiliki mulut yang tersobek sampai bagian ke belakang wajah. Iguro berpikir kembali, "Kanroji, aku berasal dari keluarga sampah yang suka membunuh demi memperkaya diri, dan kami bisa makan enak, membangun rumah megah dan hidup mewah dengan uang hasil curian. Kami benar-benar keluarga yang sangat memalukan, serakah dan menjijikan. Hampir semua yang lahir di keluarga itu adalah perempuan. Katanya sudah 370 tahun sejak terakhir kali ada anak laki-laki yang terlahir di keluarga ini. Sejak aku lahir ke dunia, mereka mengurungku dalam sebuah penjara. Ibuku, saudariku, bibiku, semua anggota keluargaku selalu mencoba bersikap ramah padaku, dan itu membuatku jijik. Mereka selalu membawakan makanan mewah padaku setiap harinya. Aku selalu merasa mual karena kurangnya ventilasi udara dan bau minyak yang memenuhi ruangan. Lalu saat malam tiba, aku mendengar seperti makhluk besar yang sedang merayap. Aku merasa ada yang sedang menatapku. Keringat bercucuran dari tubuhku, dan aku takkan bisa tidur sampai suaranya hilang. Saat usia 12 tahun, aku diseret keluar dari penjara. Dalam sebuah ruangan luas yang berkilauan, terdapat seorang iblis wanita yang bagian bawah tubuhnya menyerupai ular, dan seolah-olah dianggap sebagai objek untuk disembah. Aku langsung sadar bahwa selama ini dialah yang selalu datang dan menatapku setiap malam. Ular itu berkata, "Kau kecil sekali, mungkin aku harus menunggumu sampai kau tumbuh besar." Kemudian Iguro kembali bercerita, "Keluargaku bisa hidup mewah dari uang korban yang dibunuh oleh iblis ular ini. Wanita iblis ini sangat suka memakan bayi yang baru lahir. Jadi sebagai gantinya,
Keluargaku harus memberikan bayinya yang baru lahir padanya sebagai tumbal. Aku adalah anak laki-laki yang tiba-tiba terlahir dan memiliki mata yang aneh. Iblis wanita itu menyukaiku. Dia membiarkanku hidup sampai tumbuh besar dan memuaskan untuk dimakan. Dia berjanji akan membiarkanku hidup lebih lama, dan dia menyobek mulutku agar mirip dengannya. Darahku pun diwadahi di sebuah mangkuk dan diminum olehnya. Saat kembali ke penjara, yang kupikir hanyalah melarikan diri dan bertahan hidup. Dengan jepit rambut yang kucuri, aku terus berusaha memotong jeruji kayu penjaraku. Setiap hari aku selalu gugup karena takut ketahuan oleh mereka. Dan satu-satunya makhluk hidup yang bisa kupercaya hanyalah seekor ular Kaburamaru yang tiba-tiba saja masuk ke selku. Kemudian aku pun berhasil kabur. Di tengah perjalanan dia hampir menangkapku dan membunuhku. Namun di saat-saat terakhir seorang pilar api menyelamatkanku. Pilar api itu mengantarkanku pada sepupuku yang selamat. Namun sepupuku malah memarahiku dan berkata, "Ini semua salahmu. Dia membunuh semua orang karena kau melarikan diri. 50 orang terbunuh dan semua itu karena ulahmu. Seharusnya kau adalah tumbal yang akan dimakan oleh iblis itu." Lalu Iguro merasa kata-kata sepupuku benar-benar keterlaluan, dan hal itu sangat membuat hatiku sakit. Aku paham apa yang akan terjadi pada keluargaku jika aku mencoba untuk melarikan diri. Tapi aku melarikan diri karena ingin bertahan hidup. Sebagai bagian dari keluarga yang busuk, aku juga merupakan orang yang kotor. Dosaku sangat besar, jadi aku tak bisa hidup normal. Karena sudah tak memiliki tempat untuk bernaung, aku pun melampiaskan amarahku pada iblis. Dengan kebencian yang sangat mendalam, aku mempertaruhkan nyawaku demi orang lain. Entah kenapa aku merasa telah menjadi orang yang lebih baik. Tapi tangan-tangan busuk dari 50 orang dengan tatapan yang seolah menyalahkanku terus menarik dan menahan tubuhku. Aku ingin mati setelah mengalahkan Muzan. Aku berharap itu dapat menyucikan darah kotorku ini. Lalu jika aku terlahir kembali sebagai manusia biasa nanti, di dunia yang damai tanpa adanya iblis, aku akan mengungkapkan perasaanku padamu. Dan wajah yang terbayangkan adalah wajah Kanroji dengan senyumannya. Chapter 188 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 189 berjudul Teman yang Bisa Diandalkan. Pada cover chapter terlihat Nezuko yang sedang berlari sambil menutup sebelah matanya. Pada awal chapter menceritakan berbagai kakushi sedang melarang para warga yang ingin pergi ke tempat kebisingan terjadi. Para kakushi memberitahu warga bahwa telah terjadi tanah longsor, jadi warga harus segera mengungsi. Para kakushi bersyukur karena tidak banyak orang yang terjebak ketika bangunannya runtuh. Lalu ketika salah satu kakushi melihat ada kucing yang terjebak di reruntuhan bangunan dan ingin menolongnya, ternyata kucing itu adalah kucing yang biasa dipergunakan oleh Tamayo. Dan kucing itu sedang berlari ke arah pertempuran. Lalu panel berpindah ke tempat pertarungan Kibutsuji Muzan. Terlihat di sana Iguro sedang menghadapi Muzan. Sambil menghindari serangan lengan Muzan, Iguro menendang dan menebas tangan Muzan hingga terpotong. Muzan mengerti bahwa Iguro melakukan hal ini bertujuan untuk mencegahnya beregenerasi. Namun meskipun ia melakukan hal itu, ia tidak akan mengulur banyak waktu. Terlihat di sana Muzan menggunakan serangan melingkar di beberapa tempat. Iguro yang melihatnya berkata, serangan penghisap. Serangan menyebalkan itu punya jangkauan yang luas dan tenaga penghisap yang sangat kuat. Butuh banyak tenaga untuk menghindari serangannya. Aku pasti akan langsung kelelahan. Cuma 1 detik dari berjam-jam waktu yang dibutuhkan hingga matahari terbit. Semua anggota pemburu iblis mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mengulur waktu selama 1 detik. Aku tak boleh sampai kalah. Sudah banyak teman kami yang gugur di medan pertempuran. Aku tak boleh sampai menyia-nyiakan kematian mereka. Lalu di sisi lain, terlihat Gyu yang mencoba untuk menyerang tentakel Muzan membuat pedangnya malah terlempar. Dan ternyata telapak tangan Gyu sudah terluka dan mulai menyebar di sana. Kemudian Gyu diselamatkan oleh Iguro dan senjata Himejima. Sanemi yang melihat hal itu pun berkata, "Jangan melamun seperti itu, kalau tidak aku akan membunuhmu." Lalu dengan tangan yang sudah pada batas maksimalnya, Gyu memaksakan untuk menggenggamnya kembali dan langsung melancarkan serangan bersamaan dengan serangan Sanemi dan Himejima. Dalam hatinya Gyu berkata, "Aku masih bisa bertarung, bertahanlah hingga akhir, jangan permalukan gelar pilar airmu." Dari sisi Muzan ia berpikir,
Ternyata mereka bertahan lebih lama dari perkiraanku. Tapi sebentar lagi mereka akan mati. Masih ada waktu 1 jam 14 menit sebelum matahari terbit. Sel mereka akan hancur dalam waktu kurang dari 5 menit. Sekeras apapun usaha kalian, pada akhirnya manusia akan mati. Panel juga memperlihatkan wajah Himejima yang sudah terluka dan berpikir, kami tidak akan bisa bertahan hingga matahari terbit. Namun dari sisi Sanemi, ia berkata, walau tubuhku hanya tinggal kepala saja, aku tetap akan menggigitnya sampai mati. Dan dari sisi Iguro, ia merasa racunnya menyebar lebih cepat karena tubuhnya kecil. Kemudian di atas Muzan muncul seekor kucing. Sebelum Muzan mengerti apa yang terjadi, kucing itu meluncurkan suatu ramuan yang langsung mengenai para pilar. Setelah itu Muzan langsung mencabik kucing itu dan mulai bertanya apa yang barusan terjadi. Dan hal yang terjadi selanjutnya adalah racun yang telah menyebar pada muka Sanemi mulai menghilang. Setelah mendapatkan efek itu, Sanemi berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya kucing itu datang untuk membantu kita. Himejima pun merasa bahwa denyut nadinya mulai teratur dan rasa sakitnya tiba-tiba menghilang. Himejima pun mengerti, mungkin obat ini hanya untuk sementara, tapi dengan ini ia bisa bertarung kembali. Di sisi Muzan ia berkata, wanita itu lagi, ini pasti ulah Tamayo. Dia bisa menciptakan serum untuk menghentikan penghancuran sel. Bahkan walau sudah mati, wanita itu masih saja menggangguku. Lalu Muzan pun mulai mengamuk dan melancarkan serangan yang membabi buta. Muzan berkata, hentikan saja usaha kalian yang sia-sia ini. Cepat mati saja. Terlihat serangan Muzan ini sungguh dahsyat dan jangkauannya yang sangat luas. Terlihat di sana Giyu dan Sanemi dikejar oleh serangan hisap Muzan. Di sisi Iguro ia berpikir, aku adalah yang terlemah dalam pertempuran ini. Aku harap aku bisa mengeluarkan serangan yang efektif. Saat nyawa seseorang sedang dalam bahaya besar, mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Lalu Iguro ingat masa lalunya. Tangan yang belum pernah mengangkat apapun yang lebih berat dari sumpit bisa menghancurkan jeruji sel tebal hanya dengan bermodalkan sebuah penjepit rambut. Dan Iguro pun mengingat bahwa Tokito bisa mengubah warna pedangnya menjadi merah sebelum ia meninggal. Dan hal itu menjadi bukti bahwa pedang dengan warna apapun bisa berubah menjadi merah. Berdasarkan laporan dari burung gagak, satu-satunya hal yang dilakukan oleh Tokito adalah menggenggam pedangnya dengan erat. Mungkin setelah menahan serangan kuat, suhu katana akan meningkat. Hal yang membuat pedang berubah merah adalah momen saat pemegang pedangnya memaksakan dirinya hingga ambang kematian. Karena itu genggamannya menjadi sangat erat dan sangat kuat. Ketika Iguro memikirkan hal itu, tanda pemburu iblis muncul pada badan dan tubuhnya. Dan terlihat juga pedang milik Iguro pun telah berubah menjadi warna merah. Chapter 189 selesai sampai di sini. Ho, pada chapter kali ini kita akhirnya telah mengetahui masa lalu tragis dari pilar ular Iguro. Dan dengan tekadnya itu akhirnya Iguro bisa memunculkan tanda pemburu iblis dan berubah pedangnya menjadi merah. Jadi kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.